Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ramadan tinggal sepekan lagi, mungkin dari pemirsa Sumsel 24 jam sudah ada rencana untuk berbuka puasa bersama teman atau relasi. Nah, Hotel Harper Palembang saat ini sudah membuka promo untuk takjil selama Ramadan. Apa saja menu yang disediakan Hotel Bintang 4 ini? Semuanya kami ulas dalam podcast Cukup Pedes yang dipandu Ella Sulistiana. Bisnis hotel di masa new normal mulai menggeliat. Sepekan menjelang Ramadan, sejumlah pengusaha mulai menyediakan promo takjil dan menu berbuka puasa. Seperti yang dilakukan manajemen Hotel Harper Palembang, Hotel Bintang 4 ini menyediakan promo yang cukup bersahabat. General Manager Hotel Harper Palembang, Buditama Setiawan mengatakan, selama Ramadan pihaknya akan menyediakan takjil dan menu buka puasa. Meski demikian, manajemen memastikan akan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, salah satunya kapasitas restoran akan dikurangi hingga 50%. Selama Ramadan, sambung Buditama, untuk takjil hanya dipatok Rp38.000 untuk setiap orang. Sedangkan untuk berbuka puasa hanya Rp148.000. Dengan harga ini pengunjung bisa makan sepuasnya. Kalau dari Harper sendiri kita ada untuk buka bersama. Kemarin kan kebetulan ada dapat surat edaran juga bahwa kita sudah boleh untuk buka bersama, tapi dengan tetap memenuhi proses. Jadi 50% dari kapasitas yang sebelumnya biasanya kita gunakan. Tapi kekurangan ya Pak ya, jadi nggak boleh jualan banyak ya? Iya. Selain itu masih banyak lagi promo yang disiapkan Hotel Harper Palembang, dan semua itu akan kami ulas selengkapnya di program podcast Cukup Pedes yang akan tayang Senin nanti pukul 10 pagi hanya di channel YouTube kesayangan pemirsa Palpres Official. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Hadi Parit, palpres.com. Pemirsa, perusahaan daerah air minum Tirta Musi Palembang memastikan distribusi air selama bulan Ramadan tidak terganggu. Untuk itulah PDAM akan berkoordinasi dengan PLN agar tidak ada pemadaman listrik yang bisa menghambat produksi air bersih. Distribusi air bersih selama bulan Ramadan dipastikan tidak akan mengalami gangguan. Hal ini disampaikan langsung Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang, Andi Wijaya, usai meresmikan gedung baru di kantor PDAM Tirta Musi Palembang di Jalan Rambutan kemarin. Andi menjelaskan pemakaian air selama bulan Ramadan biasanya tidak mengalami peningkatan. Hanya saja waktu pemakaian berubah dari biasanya sore atau malam, namun bulan Ramadan masyarakat lebih banyak menggunakan air pada subuh hari atau saat waktu sahur. Untuk mendukung distribusi air tidak terganggu, pihaknya juga meniadakan pemeliharaan atau perbaikan serta berkoordinasi dengan PLN untuk tidak melakukan pemadaman listrik yang bisa menghambat produksi air bersih. Sementara itu, Wali Kota Palembang Harno Joyo meminta agar PDAM Tirta Musi terus melakukan peningkatan pelayanan kepada para pelanggan. Kata Harno, target 2023 awal kapasitas produksi akan melebihi sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Insya Allah target tahun 2023 awal kapasitas produksi kita nanti akan melampaui ya, distribusinya. Ini sungguh luar biasa. Ini juga kita meresmikan Geraha ini yang selama ini manfaatnya tidak terlalu gedung ini. Jadi mudah-mudahan dengan berdirinya gedung ini ada salah satu penunjang yang terkait dari kegiatan PDAM ke depan ini lebih baik lagi. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Puluhan pejabat dan anggota Basarnas serta potensi SAR mengikuti ujian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 2021 di kantor Basarnas Palembang. Uji operasi ini dilakukan untuk mengukur stakeholder dalam menangani musibah. Yel-yel lagu terpesona seolah membakar semangat personel Basarnas sebelum mengikuti ujian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di kantor Basarnas Palembang pagi tadi. Ujian yang diikuti puluhan pejabat, anggota Basarnas hingga potensi SAR ini dibuka langsung Direktur Bidang Operasi SAR, Brigjen TNI Marinir Rasman MTR.
Puluhan pejabat dan anggota Basarnas hingga potensi SAR ikuti ujian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan 2021 di kantor Basarnas Palembang Rabu 7 April 2021. Direktur Bidang Operasi SAR Brigjen TNI Marinir Rasman MTR mengatakan bahwa uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan guna mengetahui sejauh mana mereka baik anggota Basarnas maupun potensi SAR lainnya menangani sebuah musibah. Dengan diselenggarakannya ujian ini oleh Basarnas Palembang diharapkan mampu menjadi tolak ukur kemampuan sehingga lebih ditingkatkan lagi agar pemahamannya akan bertambah. Selain sebagai mengukur kemampuan, kegiatan ini juga sebagai antisipasi banyaknya bencana yang terjadi, sehingga bisa mengurangi resiko banyaknya korban jiwa dalam suatu musibah yang terjadi. Apalagi sebelum terjun ke lapangan, anggota maupun potensi SAR harus menguasai materinya terlebih dahulu. Karena itu doktrin itu adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya, teorinya begitu. Oleh karena itu kami akan selalu melihat bahwa perlunya dilakukan latihan-latihan ini supaya yang pertama adalah menguji teori itu tadi, yang kedua adalah untuk melihat sejauh mana pemahaman atau kecepatan daripada anggota di dalam melaksanakan kegiatan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kepolisian daerah Sumatera Selatan menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur kemarin. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan peralatan kebersihan diangkut dengan menggunakan jasa kargo. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri secara simbolis menyerahkan bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan untuk bencana yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia diangkut menggunakan jasa kargo. Jenderal Bintang 2 ini berharap bantuan kemanusiaan diberikan untuk meringankan beban korban yang sedang mengalami kesulitan. Sebab bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan makanan dan minuman, obat-obatan, kebutuhan kebersihan dan perlengkapan perorangan, serta bantuan uang lewat transfer. Dia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian dari jajaran Polda Sumsel yang dikumpulkan secara sukarela. Kita melaksanakan perintah dari Bapak Kapolri, sekaligus juga empati daripada oleh masyarakat Polda Sumsel terhadap saudara-saudara kita yang ada di NTT yang saat ini mendapat musibah bencana alam. Bantuan ini selain kita memberikan uang tunai, juga kita berikan dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan, obat-obatan, selimut dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat di NTT. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi menjelaskan, total pemberian Polda Sumsel peduli dan donasi korban bencana alam NTT berupa uang Rp250 juta yang ditransfer dan barang yang jika ditotalkan bernilai Rp250 juta. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.